Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, sahabat delima, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini, Rabu 15 Januari 2025. Tertulis pada kitab Mazmur 86 ayat 16. Berpalinglah kepada aku dan kasihanlah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang kekasih, ada sebuah ilustrasi. Mungkin kita masih ingat film Aladin. Sebuah film yang diangkat dari cerita 1001 Malam. Itu mengisahkan seorang bernama Aladin. Dia mempunyai sebuah lampu wasiat yang ajaib. Nah, itulah disebut dengan lampu Aladin. Dan itu merupakan drama yang bersifat fantasi, tapi asli dari Indonesia. Diliris tahun 1982. Film itu sangat populer, apalagi dibintangi oleh Rano Karno, Lydia Kando, dan lain-lain. Apa yang mau kita lihat dari film tersebut? Aladin adalah seorang remaja yatim yang hidup bersama dengan ibunya. Ia bekerja di kuli pasar. Suatu hari, dia menemukan sebuah lampu, lalu dia membawa pulang. Dan lampu itu dia gosok, maka tiba-tiba keluarlah dari dalam lampu itu seorang jin raksasa. Dan jin itu langsung memenuhi apapun permintaan daripada Aladin. Dia minta rumah, dikasih. Dia minta harta, dikasih. Dan lain-lain. Pokoknya dalam sekejap, semua permintaannya diwujudkan oleh jin raksasa tersebut. Jika dia membutuhkan pertolongan, saat itu juga dia menggosok lampu itu, maka jin akan keluar dan menawarkan pertolongan. Demikianlah kisah daripada film Aladin. Super sekali lampu ajaib Aladin tersebut. Tapi ingat, film Aladin bersifat fantasi saja. Hanya sekedar menghibur saja. Itu tidak benar-benar nyata. Tapi masalahnya, tanpa kita sadari, film tersebut menjadi masalah serius yang berhubungan dengan iman kepercayaan kita. Masa lampu Aladin lebih ajaib daripada Tuhan? Masakan Aladin lebih berkuasa daripada Tuhan? Atau lebih bermurah hati daripada Tuhan? Sekali lagi, kisah Aladin hanyalah bertujuan untuk menghibur diri. Tapi sebenarnya ada nilai positifnya, yaitu supaya kita jangan pernah putus asa dalam menghadapi kehidupan ini, dalam situasi dan keadaan apapun. Karena ada penolong kita. Ada sosok yang siap untuk menolong kita. Siapa dia? Pastinya bukan Aladin, bukan jin raksasa, bukan. Tetapi yang pastinya penolong kita adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dialah perisai kita. Dialah yang selalu siap kapan saja untuk menolong hidup kita. Kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Dia akan mendengar. Tapi sayangnya, sampai sekarang masih banyak orang Kristen dalam hal berdoa bagaikan menggosok-gosok lampu ajaib Aladin. Maunya sekali gosok dalam doa, maka Tuhan langsung memberikan sesuai dengan apa yang mereka minta. Sahabat delima, masih banyak orang berpikir bahwa berdoa adalah pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang menghabiskan waktu saja, pekerjaan yang tidak ada gunanya. Ia merasa bahwa doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Ia merasa bahwa keadaannya tetap sama, tidak ada berubah. Gak ada perubahan walaupun berdoa kepada Tuhan. Itu yang dia rasakan. Ia tetap berada dalam permasalahan dan pergumulan, tetap membebani hidupnya.
Tidak sedikit pun ia merasakan ada pengaruh doa yang dia panjatkan kepada Tuhan dalam menyelesaikan pergumulan hidupnya. Nah, pengalaman seperti ini dapat dialami oleh siapa saja, apalagi kita orang percaya, orang Kristen. Dan pada akhirnya membuat seseorang itu menjadi lemah dan tidak lagi berseru kepada Tuhan. Hari ini, dalam firman Tuhan ini, kita belajar bagaimana seorang pemazmur berdoa dan terus berdoa. Dia terus menerus tanpa ada keputusasaan. Dan pemazmur di sini disebut dengan Daud. Dia berdoa dengan tekun dan percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan mendengarkan doanya. Dan melalui firman ini, kita belajar beberapa hal dari kehidupan rohani pemazmur Daud. Yaitu, pertama, Daud berdoa dengan tekun dan rendah hati. Dia mengatakan, "Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku." Mazmur 86 ayat 1. Lalu, firman hari ini, pemazmur mengatakan juga dalam doanya, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku." Mazmur 86 ayat 16. Inilah membuktikan bahwa pemazmur ini dia berdoa dengan hati sungguh-sungguh, dengan rendah hati dan tulus bermohon kepada Allah. Itu yang pertama yang patut kita teladani dari pemazmur Daud. Ada yang kedua, Daud senantiasa menjadikan Tuhan satu-satunya penolong hidupnya. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan satu-satunya yang menolong hidupnya. Maka dia mengatakan, "Berilah kekuatanmu kepada hambamu ini." Dan dengan sangat percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat. Selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Nah, itu dalam firman Tuhan ini. Hal ini memperlihatkan betapa percayanya Daud bahwa Allah adalah tempat perlindungan, bahwa Allah adalah penolong satu-satunya, bahwa Allah mampu memberikan pertolongan, bahkan memberikan kekuatan kepada siapapun yang memohon kepadanya. Tidak ada benteng pertahanan dan tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini selain daripada Allah. Itu yang dipercayai oleh pemazmur Daud. Allah tidak pernah berubah. Allah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Meskipun terkadang kita merasa bahwa Allah membisu, bahwa Allah tidak langsung merespon doa kita, namun hal itu menurutku itu adalah sebuah ujian iman untuk memperteguh iman kita, untuk mempertebal pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa hidup tanpa Allah itu ibarat seperti seorang yang turun ke dalam liang kubur. Artinya berada dalam kegelapan dan kematian. Tanpa Allah hidup kita terasa hampa dan tidak memiliki makna dan tujuan. Bapak Ibu, para sahabat delima, sebagaimana pemazmur Daud berserah kepada Tuhan, demikianlah kita juga harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa lelah, bahkan jangan pernah merasa bahwa doamu itu sia-sia. Jangan pernah putus asa, karena kita merasa bahwa doa kita belum didengar oleh Tuhan. Jangan samakan Tuhan dengan lampu Aladin yang ajaib, yang hanya digosok-gosok, lalu maka jin itu akan memenuhi permintaan kita. Jangan samakan. Doa bukanlah iman gosok-gosok, tapi doa adalah ketekunan iman. Nah, firman Tuhan ini memperlihatkan bagaimana kesetiaan pemazmur kepada Tuhan. Ia dengan sabar menanti pertolongan Tuhan. Marilah Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita juga harus bertekun dalam doa, memohon kepada Tuhan. Katakan di dalam doamu, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku Tuhan." Maka rasakanlah pertolongan Tuhan dengan segala kasih setianya, dan jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Shalom.